Baiklah, yang pertama yaitu bab 1, konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Yang A yaitu hakikat pembelajaran mikro atau simulasi. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro teaching berasal dari dua kata yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, teaching berarti mendidik atau mengajar. Kemudian, micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Kemudian, tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tidak terpisahkan dari struktur kurikulum. Program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa dan calon guru atau guru yang menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan, seperti yang tertuang dalam Dadang Sukirman tahun 2012 halaman 33, yaitu yang pertama, tujuannya mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu pendidikan agar kompetensi guru seperti pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Kemudian yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, dan membina calon maupun para guru dalam keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga yaitu untuk melatih penampilan dan keterampilan mengajar yang dilakukan bagian demi bagian secara spesifik agar diperoleh kemampuan maksimal sesuai dengan ketuntutan profesional sebagai tenaga pendidik seorang guru. Kemudian, ada manfaat dari simulasi pembelajaran atau micro teaching, yaitu untuk memahami manfaat pembelajaran mikro sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan meningkatkan keterampilan mengajar. Perlu dipahami bahwa pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran untuk mempersiapkan dan meningkatkan mutu guru, terutama berkaitan dengan keterampilan mengajarnya. Kemudian yang C yaitu ada karakteristik pembelajaran mikro, yaitu bentuk-bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan namanya, mikro yaitu berarti situasi kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam hal yang kecil. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, penyederhanaan melalui pembelajaran mikro ini dianggap cukup penting. Yang D yaitu prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama yaitu ada prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh kekuatan energi. Perhatian ditunjukkan untuk disalurkan kepada kegiatan pembelajaran. Kemudian yaitu aktivitas adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktif pikiran, fisik, sosial maupun emosional. Belajar pada dasarnya adalah proses aktivitas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering didengar dalam telinga kita, yaitu hidup adalah perbuatan atau aktivitas. Sedangkan yang ketiga yaitu balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Pemberian respon yang disertai dengan penghargaan atau hukuman yang mendidik akan menjadi pemacu aktivitas dan semangat belajar siswa yang lebih tinggi. Kemudian tantangan yaitu pemberian stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas atau bekerja bertanggung jawab menghadapi tantangan tersebut. Kemudian perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran kalaupun tidak bisa seutuhnya menyesuaikan dengan karakteristik siswa, maka harus diusahakan agar kesamaan-kesamaan umum yang dimiliki oleh siswa bisa terlayani melalui pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip. Yaitu bab 2 metodologi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut Panduan Teknis Kurikulum 2013 Sekolah Dasar 2013 halaman 9, pembelajaran dalam kurikulum 2013 mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu tematik terpadu, yaitu pembelajaran yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah ditetapkan. Kemudian pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah berupa mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menanya, mengamati, dan mengkomunikasikan. Anakkah yang lebih aktif dibanding gurunya. Kemudian landasan kurikulum 2013 yaitu ada landasan filosofi kurikulum 2013,
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1. Kemudian landasan yuridis kurikulum 2013 Kemendikbud nomor 71 tahun 2013. Kemudian landasan dasar pemikiran yaitu pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran yang diatur dalam Kemendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Kemudian yang B, penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru, seperti pengaturan jadwal pembelajaran tematik, pemanfaatan teknologi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian terdapat 3 bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan yang ditandai dengan membuka salam, mengabsensi, dan menanyakan kabar siswa. Kemudian kegiatan inti yaitu menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh hari itu. Kemudian kegiatan penutup adalah mengevaluasi hasil dari kegiatan inti. Kemudian penilaian prosedur dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian. Selain mengacu kepada standar penilaian pembelajaran, Perkemendikbud nomor 66 tahun 2013 juga harus mengacu pada standar proses, yaitu Perkemendikbud nomor 65 tahun 2013. Teknis dan instrumen yang digunakan untuk penilaian berarti kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti penilaian sikap yaitu melalui cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Kemudian penilaian kompetensi yaitu pengetahuan atau kognitif, yaitu pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian penilaian kompetensi yaitu keterampilan. Pendidik menilai kompetensi kinerja yaitu penilaian menuntut keterampilan melalui peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek dan atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Kemudian yang bab 3 yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakannya secara profesional. Tugas-tugas pembelajaran keterampilan dasar mengajar bagi guru mutlak harus dikuasai agar guru dapat mengimplementasikan berbagai strategi pendekatan atau model pembelajaran kepada siswa ketika mengajar di kelas. Yang A yaitu keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan dianggap cukup penting, mengingat sangat mempengaruhi dan menentukan kelancaran pada kegiatan berikutnya. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Sasaran dari kegiatan pembukaan yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang kondusif, sehingga anak ketika belajar akan terbangun untuk siap belajar. Kemudian membuka salam, berdoa, dan lain-lain. Kemudian menimbulkan perhatian siswa, yaitu mencurahkan segala perhatian dan pemikiran siswa yang akan dilakukan. Kemudian yang B itu keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Guru sebagai pengelola pembelajaran di sini wajib memiliki leluasa antara lain yaitu harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Guru juga harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar dengan menyenangkan, kemudian aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya siswa masing-masing. Kemudian yang ke-C, keterampilan menggunakan media atau alat. Dalam pembelajaran ada banyak faktor yang mempengaruhi terciptanya tujuan pembelajaran, diantaranya adalah kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, serta tindak kala penting adalah media pembelajaran. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas
menentukan metode pembelajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berkelainan dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan media pembelajaran selanjutnya dapat membawa guru di dunia luar ke dalam kelas. Komponen dan contoh media pembelajaran yaitu berupa media audio, yaitu media berupa suara, yaitu melalui radio dan tape recorder. Kemudian media visual yaitu media yang dapat dilihat oleh kasat mata, yaitu berupa gambar, bagan, dan lain-lain. Kemudian media audio visual yaitu media suara dan gambar, yaitu berupa video di YouTube, kemudian televisi, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari media pembelajaran ini sendiri yaitu agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Kemudian untuk mempermudahkan guru untuk menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Kemudian untuk mempermudahkan bagi peserta didik untuk menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang D yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir, yang dilakukan secara sistematik atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya, merumuskan definisi dari contoh pengetahuan yang belum pernah diketahui, melihat keterkaitan dan peristiwa sebab dan akibat, dan lain-lain. Kemudian yang E yaitu keterampilan variasi stimulus. Keterampilan variasi stimulus adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui panca indera atau alat indera dan dengan cara yang berbeda atau bervariasi, untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam melalui pemberian stimulus yang bervariasi, misalnya dengan pesan pembelajaran yang dapat didengar, dilihat, diraba, dan dicium. Maka selain akan memperkaya informasi atau pengetahuan yang diperoleh siswa, juga proses pembelajaran akan dapat berjalan secara dinamis dan tidak membosankan. Kemudian yang F yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang untuk bertanya dan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicaranya. Tujuannya yaitu agar membangkitkan rasa ingin tahu siswa atau peserta didik untuk mencari dan menggali sumber informasi. Pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi atau beragam. Kemudian yang G, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar pemberian penguatan adalah segala bentuk atau respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik dengan tujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon yang diberikan oleh siswa kepada gurunya. Sekian pemaparan materi bab 1 sampai bab 3 simulasi pembelajaran atau micro teaching dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.